Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran tematik kelas 6. Nah, kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Mari kita belajar bersama-sama. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Pernahkah adik-adik makan ikan bandeng? Rasanya enak ya adik-adik ya. Nah, kalian jadi tahu bahwa habitat asli ikan bandeng itu sebenarnya di air laut, tetapi ikan bandeng ini ternyata bisa hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, ini adalah contoh olahan ikan bandeng, yaitu ikan bandeng asap yang terkenal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jika adik-adik pergi ke Jawa Timur dan pergi ke Sidoarjo, kalian bisa membeli ikan bandeng asap. Rasanya sangat enak. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo merasa kebingungan adik-adik. Kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan oleh Edo? Apa yang seharusnya dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang adik-adik? Nah, tadi kan ya ikan bandengnya hanya bisa dibagi 6 orang saja. Ternyata ada 3 orang temannya yang ikut bergabung. Berarti ada 9 orang yang ikut bergabung saat makan siang tersebut. Nah, apa yang harusnya dilakukan Edo? Ya, Edo harus menerima ketiga teman lainnya itu untuk makan bersama. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, di sini ya ketiga temannya Edo juga tidak bisa memaksakan kepada Edo bahwa ikan itu harus dimakan 9 orang. Tapi di sini diperlukan juga sikap kebijaksanaan dari Edo. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, mereka itu bisa bermusyawarah adik-adik. Bagaimana kalau makanan atau ikan tersebut bisa dibagi menjadi 9 orang supaya 9 orang tersebut bisa sama-sama menikmati ikan bandeng yang dibawa oleh Edo. Jadi di sini perlu diadakan musyawarah, perlu diadakan pembahasan supaya permasalahan ini selesai. Nah, pembahasan mengenai musyawarah mencari solusi dari setiap permasalahan itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini memiliki nilai-nilai di antara lainnya, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Nah, tadi dalam kelompok tadi berarti Edo harus berusaha bijaksana mencari solusi supaya ke-9 temannya atau ke-9 orang bisa makan ikan bersama-sama. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat ya, ini tentang bangsa. Jadi kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Edo tadi harus bijaksana dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama.
Nah, Edo dan teman-temannya harusnya mengadakan musyawarah untuk membahas bagaimana cara membagi ikan tersebut supaya lebih adil. Tidak memaksakan kehendak orang lain, itu juga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Simaklah bacaan di bawah ini, lalu kalian tulis ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Bacaannya berjudul bunglon. Adik-adik pernah melihat bunglon? Ya, yuk kita baca. Apa informasi yang bisa kita dapat dari bacaan ini? Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, bunglon ini adik-adik adalah hewan mimikri. Apa itu hewan mimikri? Hewan mimikri itu hewan yang bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya. Misalnya kalau bunglon ini hinggap di daun, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Jika misalnya hinggap di batang pohon yang berwarna coklat, ya dia akan berubah menjadi coklat. Gunanya apa? Nah, gunanya di sini dia merubah warna kulitnya itu untuk mengelabuhi musuhnya atau mempertahankan diri dari musuhnya atau dari pemangsanya. Itu informasi tentang bunglon. Nah, kita akan cari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Kita lihat paragraf yang pertama ya. Di sini bunglon adalah hewan reptil yang sejenis kadal yang hidup di pohon. Nah, tampilannya mirip hewan purba dan memiliki tanduk, sirip, dan gelambir leher untuk bunglon jantannya. Maka kita bisa ambil ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil. Kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir pada lehernya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil di paragraf 1. Untuk paragraf 2-nya, nah kita cari tahu di paragraf 2 ini, intinya adalah bunglon itu bisa berubah warna kulitnya. Jadi ide pokoknya adalah bunglon mampu mengubah warna kulitnya. Kesimpulannya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu saja. Jadi itu tadi ide pokok dan kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.